Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Zaman. Saya utusan dari Pondok Tahfidz Nurul Iman Makong. Jadi di sini saya akan membacakan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Langsung saja saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haqqi zauji, utawi iki iku bab mertelaaken hake bojo lanang alal mar'ati ing ngatasé bojo wadon. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an wa an Abi Hurairah lan den riwayataken saking Abu Hurairah radhiya mugi-mugi ngredoni Allahu sinten Allah anhu saking Abu Hurairah qala dawuh sinten Abu Hurairah nyatane lafat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ing dalem tatkalane ngajak ar-rajulu sapa wong lanang imra'atahu ing ngatasé imra'atahu ing bojone rajul ila firasihi maring lemeke rajul falam ta'tihi mongko ora teka sapa imra'ah hu ing rajul fabata nuli kadang sapa rajul ghadbana kelawan murang maring alaiha ing ngatasé imro'ah la'anatha mongko nglaknatha ing imro'ah al malaikatuh sapa malaikat hatta tusbiha hingga waktu isuk apa la'anatha. Wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat lahuma kadue Imam Muslim lan Imam Bukhari idza batat ing dalam tatkalane kadang almar'atu sapa bojone rajul hajiratan hale ngalih firasya zaujiha ing lemee bojone mar'ah la'anatha mongko nglaknatha ing mar'ah al malaikatu sapa malaikat hatta tusbiha hingga waktu isuk apa la'anatha. Babu haqqi zauji 'alal mar'ati, bab ini menjelaskan tentang haknya seorang suami kepada istrinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah itu bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu, ketika seorang suami itu mengajak istrinya ila firasihi, ke atas kasur, falam ta'tihi, lalu istri itu menolak ajakan sang suami, fabata ghadbana 'alaiha, sampai-sampai suaminya itu marah kepada istrinya, maka apa yang akan terjadi? La'anatha al malaikatuh, maka malaikat akan melaknat atau mengkutuk istri tersebut sampai kapan? Hatta tusbiha, sampai di pagi hari. Wa fi riwayatin lahuma, dan menurut riwayat yang lain, idza batat al mar'atu hajiratan firasya zaujiha, ketika seorang istri itu meninggalkan tempat tidurnya, la'anatha al malaikatuh, maka malaikat akan melaknat istri tersebut hatta tusbiha, sampai di pagi hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab haknya seorang suami kepada istrinya. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-34 bahwasannya laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita, suami itu adalah pemimpin bagi para istri-istrinya. Karena apa? Karena suami telah memberikan sebagian jiwanya, telah memberikan sebagian tulang rusuknya, telah memberikan sebagian harta dan tahta kepada istrinya. Tapi ingat bu, dikatakan istri yang solehah itu bukan istri yang rajin beribadah, bukan istri yang rajin berpuasa, akan tetapi istri yang rajin
Istri yang solihah itu adalah istri yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada suaminya, serta ia bisa menjaga dirinya ketika suaminya itu tidak ada. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bahwasannya Rasulullah itu bersabda, ketika seorang suami itu mengajak istrinya untuk bercocok tanam, ketika seorang suami itu mengajak istrinya untuk wik-wik, lalu istrinya itu menolak ajakan sang suami, tidak mau ketika suami itu memanggil, enggak ah mas, saya lagi capek, enggak ah mas, saya ini lagi malas, enggak ah mas, saya lagi bad mood, fabata ghadban, sampai suaminya ini marah kepada istrinya, murka terhadap istrinya, maka la'anatha, malaikat akan melaknat istri tersebut sampai di pagi hari. Akan tetapi menurut riwayat yang lain, malaikat akan melaknat istri tersebut apabila istrinya itu meninggalkan tempat tidurnya. Bedanya apa dengan hadis yang pertama? Kalau hadis yang pertama itu ketika seorang suami itu mengajak istrinya untuk bercocok tanam atau untuk melakukan wik-wik. Kalau hadis yang kedua itu ketika istrinya itu meninggalkan tempat tidurnya. Contoh, ayo dek kita wik-wik mumpung malam nih sepi. Lalu istri itu menolak ajakan sang suami, pindahlah istri ke kamar sebelah, dikejar sama suaminya. Pindah lagi istrinya ke kamar sebelah, dikejar lagi sama suaminya, sampai suaminya ini marah kepada istrinya. Kalau suami itu sudah marah, maka malaikat akan melaknat istri tersebut sampai di pagi hari. Akan tetapi Pak, Bu, suami itu harus mengetahui kondisi istri. Kalau istrinya itu lagi capek, lagi nggak enak badan, maka jangan diajak istrinya, Pak, kasihan Pak. Sebaliknya juga dengan istrinya, kalau suaminya itu habis pulang kerja, terus suaminya ini mengajak untuk bercocok tanam atau untuk melakukan wik-wik, maka istrinya itu harus menuruti kemauan sang istri. Rasulullah itu pernah bersabda, andai kata saya boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya saya akan menyuruh istri untuk bersujud kepada suaminya. Setegas itukah Rasulullah menyuruh istri untuk tunduk kepada suaminya, untuk patuh kepada suaminya? Jadi intinya istri itu harus patuh kepada suaminya, harus taat kepada suaminya, harus nurut kepada suaminya. Wallahu a'lam bis. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Mungkin cukup sekian pembacaan kitab saya pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.